Episode 645 sampai 646. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata ini membuat Ariel mencibir, seperti yang diharapkan. Jumlah orang tua yang mendominasi sama banyaknya dengan jumlah anak laki-laki yang mendominasi sikap wanita bangsawan ini. Itu telah sepenuhnya diturunkan ke Arhan. Pada saat ini, wanita bangsawan itu menyadari bahwa Saskia tampak familiar, mengerutkan kening dan bertanya, "Gadis kecil, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat." Dia tidak berani menatap mata wanita itu. Ariel berkata, 2 tahun lalu, suamimu mabuk dan menabrak orang tuanya sampai orang tuanya meninggal di tempat." Mendengar ini, wanita itu tidak khawatir sama sekali. "Ternyata itu kamu, gadis sialan ini. Kenapa kamu di sini? Apakah untuk membalaskan dendam orang tuamu hari ini? Kamu perlu mencari penolong yang baik, tapi kamu menemukan orang cacat. Kamu pasti meremehkan keluargaku, Nona." Dia benar-benar mengangkat tangannya, sepertinya dia ingin memberi pelajaran pada Saskia. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Ariel menghentikan perilaku wanita bangsawan di udara. Sambil meremas pergelangan tangan wanita itu, Ariel berkata dengan dingin, "Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Bisakah kamu membelinya?" Wanita itu langsung marah. "Cacat, cepat lepaskan aku, atau aku akan memotong tanganmu." Ariel memberikan sedikit kekuatan pada tangannya, dan ekspresi wanita itu segera berubah kesakitan. "Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini? Aku meragukannya." Setelah mengatakan itu, Ariel menarik dan mendorong wanita itu mundur beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah. Ekspresi wanita itu sangat galak, dan dia berteriak dengan marah. Beberapa pengawal bergegas pada saat bersamaan. "Bunuh dia untukku." Wanita itu menunjuk ke arah Ariel dan berkata, "Hanya sampah ini." Ariel berdiri. Meskipun dia hanya berdiri dengan satu kaki, itu sudah cukup untuk menghadapi karakter kecil ini. Setelah Ariel merobohkan semua pengawal, wanita yang tidak mendapat dukungan itu akhirnya merasa takut dan memandang Ariel dengan wajah pucat. Ariel didukung oleh Saskia dan berjalan ke arah wanita itu dan berkata dengan nada merendahkan, "Segera hubungi Arhan dan putranya dan suruh mereka kembali." Dia mengeluarkan ponselnya. "Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani memprovokasi keluargaku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Tunggu saja. Aku akan membiarkanmu mati tanpa bagian tubuh apapun. Tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati?" Ariel tersenyum dingin dan berkata, "Saya akan memberi tahu kamu harga dari kesombongan." "Saya harap kamu masih bisa begitu sombong saat itu." Di mata wanita bangsawan, meskipun pria lumpuh seperti Ariel bisa bertarung, dia tidak akan pernah menjadi tandingan keluarganya. Mengingat status keluarga Lu di wilayah Amerika, selain keluarga Mustafa dan keluarga Wibowo, siapa lagi yang mereka takuti? Namun dia tidak tahu bahwa Mustafa telah digunakan sebagai jebakan bagi Ariel, dan dia tidak berani menyentuh peti mati di villa keluarga Wibowo. Sebelum keluarga Lu dan putranya bergegas kembali, Mustafa akhirnya tiba. Ketika wanita itu melihat Mustafa berjalan ke arah Ariel dan merendahkan diri, mengangguk dan membungkuk, pupil matanya melebar tak percaya. Di saat yang sama, firasat buruk juga muncul di hatinya. Mustafa, ini Mustafa, bagaimana dia bisa begitu menghormati pria lumpuh ini? Kali ini, Saskia akhirnya mempercayai perkataan Ariel. Ternyata Mustafa sebenarnya hanyalah anteknya. Sekarang memikirkan perilaku teman-temannya tadi malam. Mereka benar-benar idiot. Mereka berani merampok seseorang yang bahkan ditakuti oleh Mustafa. "Tuan Ariel, apa yang perlu saya lakukan?" Mustafa bertanya pada Ariel. "Trek akan mengatur balapan hari ini. Biarkan orang-orang pergi ke trek untuk bersiap," kata Ariel. "Kontes." Begitu tiba-tiba, Mustafa bisa menebak bahwa ini jelas bukan permainan sederhana. Ariel pasti punya pengaturan lain, tapi dia tidak bertanya dengan santai. Yang harus dia lakukan adalah menyampaikan instruksi Ariel dan tidak melangkah terlalu jauh, apalagi dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Setelah melakukan beberapa panggilan berturut-turut, Mustafa berkata kepada Ariel, "Saudara Ariel, kami telah memberitahu orang-orang itu, dan mereka akan segera bergegas untuk bersiap."
diam-diam menunggu Arhan Lu dan putranya pulang. Setelah mendengar nama Mustafa untuk Ariel, wanita itu merasa bahwa nama Ariel sangat familiar. Namun dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tiba-tiba, wajah wanita itu tiba-tiba menjadi pucat. Matanya menatap Ariel dengan ketakutan yang luar biasa. Tuan Ariel, apakah Ariel yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Dialah yang berdiri di depan pintu villa keluarga Wibowo sambil memegang peti mati. Dan dialah yang membuat seluruh distrik Indonesia di Amerika gelisah. Sejauh ini, tidak ada yang berani menyentuh peti mati di villa keluarga Wibowo. Konon, Suseno pun meninggalkan wilayah Amerika untuk menghindari pengaruh tajamnya. Putus asa, keputusasaan yang tak ada habisnya menyebar di hati wanita bangsawan itu. Keluarga Lu sebenarnya menyinggung seseorang yang bahkan keluarga Wibowo tidak mampu menyinggung perasaannya. Dan dia bahkan mengancam akan membunuhnya tanpa tubuhnya utuh. Kamu adalah Ariel. Kamu sebenarnya adalah Ariel. Wanita itu berkata kepada Ariel dengan ngeri. Mustafa tersenyum menghina dan berkata, seorang wanita dengan rambut panjang dan pengetahuan pendek. Tahukah kamu Tuan Ariel? Wanita itu gemetar ketakutan. Dia hanya mendengar nama dan perbuatan Ariel. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah asli Ariel. Jadi tentu saja tidak mungkin dia mengenalinya, baru saja memperlakukan Ariel dengan sikap yang sama. Saat ini, ayah dan anak keluarga Lu bergegas ke villa. Ketika Arhan Lu melihat wanita itu duduk di tanah, tampak bingung. Dia segera berlari ke arahnya di sekitar wanita itu. Berkata, Bu, apa kabar? Apa yang terjadi? Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Apa yang terjadi? Bom 2 tahun lalu akhirnya akan meledak, dan Ariel yang meledakkannya. Keluarga Lu tidak punya hak untuk menghentikannya. Mustafa, apa yang kamu lakukan di rumahku? Arhan Lu bertanya pada Mustafa dengan tatapan galak. Dia melihat Mustafa pada pandangan pertama. Jadi dia tidak memperhatikan Ariel sama sekali. Dan tanpa sadar mengira Mustafa datang ke rumah untuk menimbulkan masalah. Meskipun ada kesenjangan tertentu antara keluarga Lu dan keluarga Mustafa, sekarang dia diintimidasi hingga diintimidasi. Arhan Lu tidak akan pernah menerima nasibnya dan berkompromi. Arhan, apakah kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti? Mustafa berkata sambil mencibir. Saat itulah Arhan melihat Ariel. Pupilnya membesar beberapa kali dalam sekejap. Dia telah menyaksikan prestasi Ariel dalam mengangkat peti mati hari itu. Dan dia secara alami akrab dengan penampilan Ariel. Tetapi mengapa dia ada di sini? Ariel, keluargaku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu datang ke rumah kami untuk menimbulkan masalah? Nada suara Arhan melunak. Menghadapi Mustafa, dia masih memiliki keberanian untuk berbicara dengan keras. Tapi dia tidak berani menghadapi Ariel sama sekali. Dialah orang yang bisa memaksa Suseno meninggalkan wilayah Amerika. Lihat dia. Apakah kamu masih mengenalinya? Ariel menunjuk ke arah Saskia dan berkata. Melihat ke arah yang ditunjuk Ariel, Arhan Lu mengerutkan kening saat melihat Saskia. Bagaimanapun, itu terjadi 2 tahun yang lalu. Dan ada banyak wanita yang datang dan pergi di sekitar Arhan. Bagaimana dia bisa mengenal Saskia di dalam hatinya? Saya tidak tahu. Karena kamu lupa, izinkan aku mengingatkanmu bahwa 2 tahun lalu, orang tuanya meninggal karena ayahmu mengemudi dalam keadaan mabuk. Apakah kamu mengingatnya sekarang? Arhan merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak kejadian ini, dan dia bahkan telah melupakan penampilan Saskia, dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu sendiri. Wajah ayah Arhan juga berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia tidak takut pada gadis kecil ini 2 tahun lalu. Tetapi 2 tahun kemudian, gadis kecil ini jelas mendapat dukungan Ariel. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengabaikannya. 2 tahun lalu, aku memberinya kompensasi. Ayah Arhan mau tidak mau mengatakannya. Putramu mendatanginya dengan membawa uang dan memintanya untuk tidur dengannya sebelum dia memberikan uangnya. Dia tidak setuju. Jadi alih-alih mendapatkan uang, putramu malah memukulinya. Ayah Arhan sama sekali tidak mengetahui hal ini. Dia selalu berpikir bahwa setelah Saskia mengambil uang itu, masalahnya akan diselesaikan. Tetapi dia tidak menyangka Arhan akan melakukan hal seperti itu. Arhan,
Kamu bajingan. Ayah Arhan menghampirinya dan menendangnya. Jika dia memberinya uang, Ariel tidak akan datang ke rumahnya hari ini. Jelas tidak mungkin memberikan uang kepada orang lain secara pribadi sekarang. Episode 646. Arhan juga sangat menyesalinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa 2 tahun kemudian, Saskia akan dapat menemukan pendukung seperti itu. Jika Arhan diberi kesempatan untuk memutar kembali waktu, dia pasti akan memberikan uang itu kepada Saskia dengan jujur dan tidak akan pernah berani memiliki niat buruk terhadap Saskia. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Setelah dipukuli dengan kejam oleh ayahnya, Arhan berlutut di depan Ariel, karakter kejam yang mampu memaksa Suseno meninggalkan wilayah Amerika. Dia tidak tahan sedikit pun memikirkan konfrontasi. Tuan Ariel, saya bingung sejenak. Jika Saskia menginginkan kompensasi apapun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Arhan menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Melihat pemandangan ini, Saskia menarik napas dalam-dalam. Keluarga Lu yang sombong dan mendominasi sebenarnya seperti ini. Dia selalu bermimpi untuk membalas dendam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang seperti ini. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena memberinya kesempatan untuk bertemu Arhan, karena dia tidak pernah percaya pada Tuhan. Saat ini, di dalam hatinya, Ariel adalah surga dan dewa. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bunuh seumur hidup? Ariel berkata dengan tenang. Ekspresi ketiga orang di keluarga Lu telah berubah drastis. Uang tidak dapat menebusnya. Orang tua Arhan tidak ingin mati. Mereka belum cukup menikmati kehidupan sejahtera. Jadi bagaimana mereka bisa mati? Ibu Arhan tahu bahwa dalam situasi ini, hanya Saskia yang bisa menyelamatkan mereka. Wanita yang sebelumnya sombong itu tidak lagi memiliki kesombongan. Dia berjalan ke arah Saskia, meraih tangan Saskia dan berkata, Saskia, aku tahu kamu sangat membenci kami, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan. Bahkan jika kami mati, orang tuamu tidak akan hidup lagi, tidak dapat bertahan hidup. Tidak mungkin untuk bertahan hidup. Saya dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda inginkan. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi sangat kaya di sisa hidup Anda. Saskia melihat tangan wanita itu dengan ekspresi jijik. Entah itu 2 tahun lalu atau hari ini. Ketika wanita itu melihatnya, dia memasang ekspresi menghina di wajahnya. Seolah dia ingin lebih rendah dari orang lain dirinya sendiri. Bagaimana Saskia bisa memaafkannya? Untung saja Saskia kekurangan uang, tapi dia tidak akan pernah hidup santai dengan roti darah orang tuanya. Maaf, saya tidak ingin 1 sen pun dari keluarga Anda, kata Saskia dengan gigi terkatup. Wanita bangsawan itu tidak menyangka bahwa uang tidak dapat mempengaruhi Saskia, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi menyedihkan, dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berlutut di depan Saskia. Saskia, kumohon, kamu boleh memberitahuku apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengambil nyawa kami. Aku belum ingin mati. Wanita itu menangis dengan sedihnya. Saskia sama sekali tidak berhati lembut, dan dia tahu bahwa rasa kasihan wanita itu saat ini palsu. Dia hanya berusaha menyelamatkan hidupnya. Jika tidak ada dukungan dari Ariel di masa depan, dia pasti akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Rasa kasihan hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin, dan dia jelas bukan orang yang seperti itu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi menyedihkan di hadapanku. Jika kamu tidak ingin mati, bukankah orang tuaku sudah mati? Saskia sangat emosional sehingga dia berkata. Dia menamparkan wajah wanita itu dan melanjutkan, tahukah kamu betapa menyakitkannya itu? Tahukah kamu betapa tidak berdayanya saya saat itu? Saya hanya bisa melihat mereka mati perlahan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah wanita itu ditampar, kemarahan melintas di matanya sejenak. Tetapi dia tidak berani meledak karena pendukung Saskia adalah Ariel. Dan keluarga Lu tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Ariel. Ini salahku. Aku bersedia mengambil tanggung jawab. Aku bersedia memberimu setengah dari harta keluargaku. Mohon maafkan kami. Pada saat ini, Ayah Arhan juga mulai berpura-pura menyedihkan dan membuat pandangan menyalahkan diri sendiri.
Ekspresinya benar-benar berbeda dari tampang arogannya 2 tahun lalu. Saskia masih ingat hari setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ayah Arhan memiliki sikap merendahkan setelah dia muncul. Bahkan jika dia tahu bahwa dia telah membunuh seseorang, dia terlihat acuh tak acuh. Seolah-olah dua kehidupan yang hidup tidak layak untuk disebutkan di matanya. Jika itu terjadi 2 tahun lalu, mungkin aku akan memaafkanmu. Tapi tidak sekarang, kata Saskia enteng. Pada saat ini, Arhan akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan memelototi Saskia. Berkata, Saskia, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluargaku tidak ada hubungannya? Aku menasihatimu bahwa itu adalah terbaik. Belum selesai, Mustafa memukul Arhan dengan lututnya dan langsung menuju pintu. Sebagai pecundang Ariel, bagaimana Mustafa bisa membuatnya bertele-tele dan mengatakan bahwa Ariel bukan pecundang? Hidung Arhan tiba-tiba keluar darah, dan bahkan pangkal hidungnya pun roboh. Arhan, sepertinya kamu belum cukup belajar. Kenapa? Kamu bahkan tidak menganggap serius Tuan Ariel sekarang, bukan? Mustafa berkata dengan sengit. Arhan diam-diam melirik Ariel dari sudut matanya, meskipun dia merasa sangat tidak ingin melakukannya. Tapi dia sama sekali tidak berani membantah perkataan Mustafa. Ariel, ini apakah Ariel? Di depannya, keluarganya tidak lebih dari seekor semut. Apakah kamu tidak yakin? Mustafa mengangkat tinjunya dan mengancam Arhan. Arhan tahu bahwa Mustafa mengambil kesempatan untuk memukulinya, mengandalkan intimidasi Ariel untuk dengan sengaja memamerkan kekuatannya di hadapannya. Tetapi jika dia tidak berkompromi, dia akan lebih menderita. Sial, kata Arhan dengan kepala menunduk. Mustafa tampak menyesal karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendaratkan pukulan ini. Arhan biasanya sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih harus patuh di depan Ariel. Bawa ke trek, Ariel berkata pada Mustafa. Mustafa masih belum bisa menebak apa niat sebenarnya Ariel. Jadi dia memanggil beberapa pengawal dan membawa 3 keluarga Lu ke trek. Ariel dan Saskia tiba lebih dulu. Selim telah mendapatkan kembali bentuk aslinya selama periode ini. Dia sangat percaya diri untuk mendapatkan hasil yang baik untuk Ariel di game berikutnya. Alasan mengapa dia melakukan ini sulit sekali, karena Selim mengetahuinya dengan baik. Jika Anda ingin membalas dendam dan menghidupkan kembali keluarganya, Anda hanya bisa mengandalkan Ariel. Tuan Ariel, aku tidak akan mengecewakanmu dalam pertandingan hari ini. Setelah melihat Ariel, Selim berlari ke arah dan berkata, peringkat pada balapan hari ini tidak penting. Saya ingin melihat kecelakaan mobil di lintasan, kata Ariel dengan tenang. Saskia, yang mengikutinya, kelopak matanya bergerak-gerak. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Ariel tiba-tiba mengatur permainan dalam keadaan seperti itu. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia menebak apa yang ingin dilakukan Ariel. Kecelakaan mobil. Selim memandang Ariel dengan bingung. Begitu kecelakaan mobil terjadi di lintasan, itu akan sangat tragis. Karena kecepatan di lintasan sudah hampir menunjukkan batas performa sebuah mobil, maka pada kecepatan tersebut, sekali terjadi kecelakaan mobil akan membahayakan nyawa pengemudinya. Takut, Ariel memandang Selim dengan tenang. Selim ingin membalas dendam, dan lawannya adalah Mustafa. Ariel berjanji akan memberinya kesempatan dalam masalah ini. Tetapi dalam situasi saat ini, hampir tidak mungkin bagi Selim untuk melakukan ini. Karena di belakang Mustafa, ada Wisnu yang lain. Dan Ariel tidak akan menyentuh Wisnu. Pertama-tama, Ariel tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kedua, Wisnu telah menyelamatkannya, dan Ariel tidak dapat membalas kebaikannya. Tentu saja Ariel tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan memberi kesempatan pada Wisnu. Tapi apakah Wisnu bisa melakukannya atau tidak adalah urusannya sendiri. Tidak takut, Selim ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tegas. Karena dia ingin mengandalkan Ariel untuk kembali. Dia harus memuaskan apapun yang dikatakan Ariel padanya. Bagus sekali. Tidak lama kemudian, Mustafa muncul bersama keluarga Lu yang terdiri dari 3 orang. Ariel berkata, apakah kamu melihat mereka? Selim pernah banyak berinteraksi dengan Arhan sebelumnya. Meski mereka bukan saudara, mereka adalah teman yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun.
Selim tahu bahwa untuk bisa diperlakukan seperti ini oleh Ariel, Selim pasti telah melakukan sesuatu yang membuat Ariel marah. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi perantara bagi Arhan? Lihat, aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, kata Selim dengan gigi terkatup. Saat ini, Mustafa berlari ke arah Ariel. Mula-mula memandang Selim dengan dingin. Lalu berkata kepada Ariel, Tuan Ariel, kami sudah membawa mereka. Apa pengaturan selanjutnya? Biarkan setiap pengemudi bersiap. Lalu, tempatkan orang tua Arhan 100 meter sebelum titik start. Saya butuh kabar bahwa ada penonton yang tidak sengaja memasuki lintasan dan tertabrak hingga tewas, kata Ariel dengan tenang. Mustafa memandang Ariel dengan kaget. Baru pada saat inilah dia mengerti apa yang akan dilakukan Ariel. Membunuh seumur hidup. Ternyata inilah cara membayar nyawa. Bersambung.